Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baladiskom, Sampurasun. Rampes. Wih, mantap nih. Salam kenal Baladiskom, saya Rofik Muharram Ishak. Pada pertemuan kali ini dan yang akan datang, mungkin Baladiskom akan bertemu dengan Rofik nih. Kita bahas bareng-bareng tentang hal-hal unik, menarik, dan edukatif dalam Ragam Ciamis. Oke, pada perjumpaan pertama kita. Pada perjumpaan pertama ini, tahukah Baladiskom, setelah kami berselancar di website ciamiscup.go.id, Kabupaten Ciamis saat ini telah meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI loh. Wih, keren banget nih. Nah, desa yang meraih ADWI ini adalah Desa Mekarsari, di mana penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang sertifikatnya diserahkan secara langsung oleh Wakil Bupati Ciamis pada acara launching Bukit Maralaya di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambak Sari, Ciamis pada Minggu 9 Januari 2022 yang lalu. Nah, apakah di sini Baladiskom ada nih yang berasal dari Desa Mekarsari? Kalau ada, nanti komen di kolom komentar ya. Tidak hanya itu, ternyata saat ini di Kabupaten Ciamis sudah ada 30 desa wisata. Wah, amazing banget, luar biasa. Namun, pada kali ini Rofik gak akan bahas tentang desa wisata nih. Karena Rofik di sini akan sharing-sharing tentang hal yang tak kalah unik dan menarik dari budaya yang ada di Tatargaluh. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa tebak? Gak ada? Oke, Rofik kasih tahu aja ya. Jadi yang kita akan bahas ini adalah adat istiadat Nyangku. Nah, pasti dari sebagian warga Tatargaluh ini udah ada yang tahu mengenai adat istiadat Nyangku ini. Nah, bagi yang belum jangan khawatir, nanti Rofik bakalan coba kasih tahu sedikit mengenai adat ini ya. Tahukah Baladiskom, Nyangku ini adalah upacara adat yang dilaksanakan di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, dilansir dari ciamiscup.go.id, saat ini Kabupaten Ciamis memiliki 7 warisan tak benda yang diakui pemerintah pusat dan salah satunya adalah Nyangku. Nah, ada 7 nih, baru akan kita bahas mengenai Nyangku dan nanti ada 6 lagi loh. Nah, Nyangku adalah prosesi adat penyucian benda-benda peninggalan para raja, Prabu Sanghyang Borosngora, dan Bupati Panjalu yang disimpan di Bumi Alit. Kira-kira Bumi Alit itu apa sih? Nah, Bumi Alit ini adalah museum tempat penyimpanan benda-benda peninggalan yang terletak kurang lebih 200 meter dari Situ Lengkong, Panjalu. Terus gimana sih prosesi adat Nyangku ini? Nah, prosesinya ini dimulai dari mengeluarkan benda-benda peninggalan dari Bumi Alit, dan setiap bendanya ini dibungkus dengan kain. Kemudian benda peninggalan ini dibawa oleh rombongan ke Nusa Gede. Nah, Nusa Gede ini merupakan pulau kecil yang terletak di tengah-tengah Situ Lengkong. Baladiskom, ada yang pernah main ke Nusa Gede nggak? Masa kalah sama Rofik? Rofik mah udah main ke sana. Yang belum nanti wajib datang ke sana ya. Nah, di Nusa Gede ini para rombongan berziarah ke makam leluhur Panjalu dan di sanalah benda-benda dimandikan. For your information, Nyangku ini berasal dari kata yanko dalam bahasa Arab, artinya membersihkan. Kemudian pelafalannya berubah menjadi Nyangku. Nah, di mana Nyangku ini dalam bahasa Sunda adalah singkatan dari nyaangan laku. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya menerangi perilaku. Nyangku ini dilakukan untuk mengenang dan menghormati Prabu Sanghyang Borosngora dan para raja yang dipercaya telah menyebarkan agama Islam di Panjalu. Selain itu, Nyangku juga dilakukan bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nyangku ini biasanya dilakukan pada hari Senin atau Kamis di akhir bulan Mulud atau Robiul Awal. Nah, makna dari upacara adat ini sangat dalam dan syarat akan kearifan lokal. Nyaangan laku atau menerangi laku ini memiliki makna yang arif dalam berkehidupan sehari-hari, bahwa dalam berperilaku hendaklah didasarkan pada kebaikan. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan mengenai
adat istiadat Nyangku yang kami rangkum dari ciamiscup.co.id. Nah, rasanya ada yang kurang nih. Gimana kalau kita bahas adat istiadat Nyangku ini dari pandangan kepariwisataan gitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, telah hadir nih bersama kita. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Ciamis. Kita sambut Bapak Endang Haris Juandana. Ya, selamat datang Pak. Siang. Ya, silakan duduk Pak. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah hari ini kami baik-baik dan bahagia. Alhamdulillah. Kalau orang pariwisata, keluarnya harus bahagia. Iya, betul. Boleh buka masker ya? Boleh, silakan Pak, buka masker terlebih dahulu. Di sini kita ngobrolnya santai aja Pak gitu, karena kan di sini temanya podcast dan emang ini mengangkat tema ragam Ciamis gitu. Jadi berbagai keragaman dalam Ciamis kita bahas dalam video ini, tapi kita bungkusnya dengan santai aja gitu ya. Ngobrol-ngobrol santai gitu Pak. Ini kita juga mau ngenalin nih Pak, di belakang kita ada kopi khas Ciamis, kopi lokal gitu. Luar biasa kan sekarang rasanya juga mungkin nggak akan kalah dari kopi-kopi luar gitu Pak. Ya, memang bagus sekali. Di Ciamis itu kan sudah banyak produk-produk lokal dan setahu saya dan banyak dikonsumsi juga oleh orang luar Ciamis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sangat luar biasa sekali ya. Mungkin di sini Bapak suka minum kopi? Peminum kopi juga. Wah, mantap sekali. Dan Bapak. peminum kopi Ciamis. Ya, mantap. Kalau gitu mungkin kita bakalan menyajikan nih sedikit kopi untuk cicip-cicip bari ngobrol santai aja gitu Pak. Iya. Ya. Oke, barangkali ini kopinya. Nah, ini dia Pak. Kopi asli dari Ciamis. Ya. Makasih banyak Kak Aji. Ya. Oke, mungkin sebelum dimulai boleh dicicip dulu Pak. Nah ini seperti tadi dikemukakan oleh Aropik gitu ya. Dan memang betul di Ciamis ini banyak produk-produk kopi lokal. Betul. Dari mulai penanaman atau kebunnya, olahannya atau produknya. Betul. Dan kita sama-sama minum kopi. Ya, siap Pak. Nah ini, kalau Nikmat sekali Pak. teman-teman terutama sobat wisata, peminum kopi, coba sekali saja cicipi produk kopi lokal Ciamis, insya Allah pasti hoyong deh. Hoyong deh, iya pasti Pak. Ini sangat nikmat sekali, rasanya otentik sekali nih Pak. Oke, tadi kan Topik nih udah ngejelasin sedikit ya Pak mengenai adat istiadat Nyangku nih, dan Topik pribadi penasaran gitu Pak sama balad-balad diskom nih, pengen tahu lebih lanjut gimana sih Pak adat istiadat Nyangku ini dari kacamata Badan Promosi Pariwisata Ciamis. Iya, terima kasih. Selamat berjumpa kepada teman-teman balad diskom dan juga sobat wisata khusus yang berada di Kabupaten Ciamis dan pada umumnya yang berada di luar kota Ciamis. Tentang adat Nyangku itu merupakan peristiwa budaya sebetulnya. Kami dari Badan Promosi tidak akan mengupas secara esensi atau lebih mendalam, tetapi kami sepakat bahwa adat Nyangku itu salah satu peristiwa budaya dan pemerintah khususnya Pak Bupati di Ciamis, aset budaya atau peristiwa budaya dicoba dikombin menjadi aset pariwisata. Nah, oleh sebab itu kami dari Badan Promosi wajib mempromosikan Nyangku ini. Yang tadi saya katakan salah satu peristiwa budaya yang dikombin menjadi aset industri pariwisata. Berbicara soal aset nih Pak, mungkin ini potensinya sangat luar biasa ya Pak ya. Dan sekiranya nih Pak, adat istiadat Nyangku ini mulai dikukuhkannya itu kan adat Nyangku ini masuk ke dalam 7 warisan tak benda ya Pak. Betul, betul. Itu dikukuhkannya itu sejak kapan ya Pak?
Nah, sebelum ke sana, ini peristiwa budaya Nyangku ini kan turun-temurun. Sekali lagi meskipun saya tidak akan terlalu banyak berbicara tentang esensi peristiwa Nyangku itu, tapi minimal knowledge-nya Ya. kami dari Badan Promosi harus tahu. Kenapa? Karena bagaimana kami mempromosikan itu salah satu potensi wisata kalau knowledge-nya sendiri tidak paham. Oh ya. Nah, jadi ini peristiwa budaya Nyangku ini merupakan turun-temurun, terutama warisan dari Prabu Boros Ngora. Dan dilakukan, tadi barangkali sudah dikemukakan setiap bulan Maulud, sehingga pada kurang lebih tahun 2017, kalau tidak salah, ini mendapat sertifikat warisan budaya tak benda. Nah, ini meskipun sertifikatnya dikeluarkan oleh Kementerian tahun 2017, tetapi sebelum 2017 itu adat ini sudah berjalan. Berjalan ya. Gitu. Berarti emang untuk adat istiadatnya sendiri sudah berjalan mungkin udah dari dulu ya Pak? Iya, yang Dari dulu. tadi saya katakan turun-temurun itu. Itu dari Iya. dulu dan baru dikukuhkan dan mungkin baru dilirik sama pemerintah pusat pada tahun 2017. Luar biasa sekali. Tapi Ropik penasaran nih Pak, kira-kira kan adat Nyangku ini penyucian benda-benda. Nah mungkin benda apa saja sih Pak yang nantinya dimandikan itu mungkin Bapak tahu? Iya. Setiap tahun setelah saya balik lah istilahnya gitu ya, melek gitu ya, peristiwa Nyangku itu suka mengikuti bahkan suka hadir. Apalagi sekarang posisi saya sebagai Ketua Badan Promosi. Nah, terakhir kemarin dilakukan pada bulan Maulid yang bertepatan di bulan November kalau tidak salah di tahun 2021, dan saya pun hadir di sana. Yang dibersihkan atau yang dicuci itu benda-benda pusaka yang selama ini tersimpan dengan rapi, tersimpan dengan aman di bumi alit, gitu ya. Nah, jadi pada bulan Maulid tersebut semua benda itu dikeluarkan, dicuci, dibersihkan. Nah, itu sebetulnya ritual Nyangku itu di samping hal-hal yang lain itu adalah yang paling penting pencucian tadi. Mungkin Ropik tadi sudah menjelaskan gitu ya, simbolnya apa gitu ya, atau Nyangku itu sebetulnya apa sih artinya. Itu kalau bahasa sederhana saya itu kan adalah pencucian, termasuk introspeksi diri, bukan hanya kepada masyarakat Panjalu, tetapi seluruh masyarakat yang ada. Bahkan bukan di Indonesia saja, itu simbolnya untuk masyarakat di dunia. Introspeksi diri intinya dengan memandikan atau pencucian benda pusaka itu. Berarti memang syarat maknanya itu dalam ya Pak. Ya tidak semata-mata untuk mensucikan bendanya saja, tapi memang diperuntukkan buat cerminan masyarakat gitu ya, bahwa perilaku itu harus memang didasarkan pada kebaikan. Betul. Nah, kembali ke tadi gitu ya, ini kan peristiwa budaya merupakan aset pariwisata yang sangat potensi. Selain peristiwa Nyangku ini, kan ini posisinya ada di Desa Panjalu. Iya. Desa Panjalu ini memiliki juga destinasi alam yang sangat luar biasa. Sudah pada tahu, atau yang belum tahu ini mampir ke Panjalu, ke Ciamis. Harus. Ada Situ Lengkong dan di tengahnya itu ada Nusa. Yang biasa kita sebut Nusa Larang. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan industri pariwisata, di Desa Panjalu khususnya punya peristiwa budaya Nyangku, punya destinasi wisata yang warisan alam itu Situ Lengkong dan Nusa Larangnya. Di samping itu atraksi-atraksi kesenian pun dimiliki di Desa Panjalu Raya atau Desa Panjalu dan sekitarnya.
Dan contoh kecil misalkan ada bebegik, Oh iya. ada wayang landung, termasuk kulinernya. Jadi kalau misalkan dari industri pariwisata, aset peristiwa budaya Nyangku ini sangat kompleks, sehingga multi efek playernya itu bukan hanya ke peristiwa budaya, Iya. tetapi ujung-ujungnya ke geliat ekonomi. Saya ulangi, di Panjalu itu, di Desa Panjalu, kulinernya sudah sangat lengkap, punya destinasi alam, Situ Lengkong dengan Nusa Larangnya, juga punya atraksi kesenian seperti bebegik, wayang landung, termasuk gemyung. Nah, jadi kalau misalkan tidak terinformasikan dengan optimal, tidak terpromosikan optimal, itu salah besar. Aset yang sangat luar biasa yang saya yakin itu di tempat lain tidak dimiliki. Untuk masuk ke pertanyaan berikutnya, mungkin nanti kita akan bahas mengenai keunikan dan apa sih yang menjadi daya tarik Nyangku untuk pariwisata gitu Pak. Nah, namun sebelum masuk ke sana kita break dulu sebentar. Nah, buat Baladiskom tetap stay dalam video ini, jangan kemana-mana, nanti kita akan menyajikan informasi sebagai berikut. Baik, selamat datang kembali Baladiskom. Kita lanjut bincang-bincang santainya bersama Bapak Endang. Oke, Bapak sudah menyinggung sedikit mengenai ternyata aset dari adat Nyangku ini tidak semata-mata adat istiadat prosesi Nyangkunya aja, tapi di dalamnya juga ada beragam atraksi ya Pak, seperti bebegik ya. Terus dari segi kulinernya juga ada. Bapak bisa menjelaskan lebih detail mungkin ya mengenai daya tarik Nyangku untuk para wisata dengan aset-aset yang tadi Pak, bagaimana Pak? Ya, ini yang terakhir saja, yang tahun 2021 dilakukan. Saya mengikuti dari awal sampai selesai upacara Nyangku ini. Jadi benda-benda pusaka yang ada di Bumi Alit dikeluarkan dan diarak berjalan kaki oleh orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh panitia, karena tidak sembarang orang yang saya tahu gitu ya, seperti Rofik nggak bisa, ini boleh nggak bawa ini misalkan, gitu, atau Pak. saya nggak bisa, itu ada perintah khusus karena ini sangat sakral. Jadi diarak benda itu, bahkan nanti bisa dilihat di video-video tentang Nyangku gitu ya, ditutup pakai kain dan waktu itu berjalan kaki diiring ke Situ Lengkong. Nah, karena pada 2021 pandemi masih di level 2 kalau tidak salah gitu ya. Jadi proses pencuciannya itu dilaksanakan di Nusa, di Nusa Larang tadi. Jadi setelah diarak, naik perahu, petugas-petugas yang melaksanakan pencucian termasuk barang ini nyebrang, di Nusa Larang dilaksanakan upacara pencucian tersebut dengan disediakan tempat khusus. Kalau tidak musim pandemi itu bisa dilakukan meskipun tidak semua benda secara simbolik di alun-alun Boros Ngora di Kota Panjalu. Sekali lagi saya ulangi, karena kemarin prosesi Nyangku ini keadaan pandemi kita di level 2, jadi dilakukannya di Nusa Larang. Maksudnya supaya tidak terjadi kerumunan yang tidak
tidak terlalu banyak, jadi dibatasi gitu ya. Meskipun saya yakin itu esensinya adalah tetap seperti itu, hanya yang membedakan kerumunan. Meskipun waktu itu tanpa pemberitahuan, tanpa undangan, karena orang-orang tertentu itu sudah tahu bahwa setiap bulan Maulud ada kegiatan nyangku gitu ya, pada berdatangan. Tetapi alhamdulillah petugas khusus dari panitia nyangku, pemerintahan desa, kecamatan, termasuk pemerintah kabupaten menjaga prokes dengan bagus gitu. Oh, memang kalau sebelumnya mungkin masyarakat juga ikut antusias ya Pak? Ikut antusias, betul sana, sekali, ke lapangan gitu ya. Bahkan konon orang-orang tertentu yang mempercayai dan memiliki benda-benda pusaka itu ikut di simbol tersebut untuk pencucian. Jadi dibawa gitu. Oh iya, sangat luar biasa. Oke, baik Pak. Kayaknya kita minum kopi lagi nih Pak nih, biar ya, tambah bener. santai nih. Betul, ini saya ketagihan terus nih. Betul gitu ini. Ya, kalau minum kopi luar biasa ini sekali itu, ya. luar biasa. Ini produk Panjalu juga sepertinya ya, karena di Panjalu itu karena kami juga mempromosikan ekonomi kreatifnya gitu ya, termasuk industri-industri kopi gitu. Ya. Jadi kalau saya itu ke daerah gitu, minum kopinya khas Ciamisnya ada, tetapi beda. Misalkan Panjalu, terus Panawangan dan seterusnya. Ya, mari minum kopi dulu ya. Oke Pak, nih sebelum kita lanjut, kita break dulu lagi nih karena ada informasi yang harus kita sampaikan. Berikut informasinya. Halo Beladiskom, balik lagi nih. Tadi kita udah break, udah minum kopi santai bareng ya Pak ya. Iya. Oke, kita menuju ke pembahasan berikutnya. Mungkin nih dari bagian kepromosian ya Pak ya. Mungkin dari BP2D ini Pak, untuk langkah-langkah ke depan mungkin yang akan dikembangkan dalam menarik wisatawan tentunya, dalam untuk menyaksikan secara langsung ataupun datang langsung ke situ Panjalu gitu. Nah, mungkin ada langkah-langkah dari BP2D dalam menaikkan upacara adat nyangku ini tuh bagaimana Pak? Baik, sebetulnya bukan ada lagi ya, sudah ada. Sudah ada, wah Ya. luar biasa sekali. Kita berbicara secara umum dulu. Oke. Sesuai dengan tugas kami di Badan Promosi, mempromosikan aset-aset yang potensi yang berkaitan dengan industri pariwisata, termasuk yang saya katakan tadi tentang peristiwa budaya. Nah, lebih khusus lagi ke nyangku gitu ya. Nah, kami sudah menerbitkan salah satu majalah Visimeg. Dan itu terbitan perdana. Dan alhamdulillah marketnya majalah tersebut, karena ada dua, yang pertama digital, yang kedua dicetak secara manual. Itu sudah tersebar di samping di dalam negeri, ke Belanda, wah, luar biasa. Timur Tengah, Jerman, dan lupa satu lagi. Dan itu bukan hoax, ada testimoninya seperti orang Jerman yang bermain ke Ciamis, khusus ke Panjalu, dia testimoni tentang Panjalu dan testimoni tentang nyangku juga. Wah, luar biasa. Hanya memang kebetulan dia
suaminya orang Cirebon. Oh. Tapi saya apresiasi kepada suaminya sehingga istrinya orang Jerman dibawa ke sini sehingga Ciamis terpromosikan termasuk Nyangku Panjalu dengan potensi wisatanya khususnya ke Jerman. Jadi apalagi sekarang eranya digitalisasi termasuk kami sering dan terus berkoordinasi dengan Diskominfo bahwa potensi-potensi wisata yang ada di Ciamis itu mari kita bareng-bareng bersinergis terinformasikan atau terpromosikan. Jadi yang sudah kami lakukan langkah pertama PCMag yang majalah tadi mungkin yang digital dan manual. PCMag itu singkatan dari PC Magazine ya, Visit Pak? Magazine, aduh ya lupa. Jadi Visit PC Magazine Magazine. itu Visit Magazine. Ya. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya bisa cepat terbit lagi. Yang kedua kami juga ada website Website Visit Ciamis. Visit Ciamis. Mungkin Jadi ini- bisa diklik hmm, visitciamis.com. Di situ sudah tersedia potensi-potensi wisata termasuk Panjalu, termasuk di dalamnya Nyangku. Apalagi kalau Nyangku kan sudah menjadi kalender event. oh iya, berarti memang Nyangku tuh udah pasti ada di visitciamis.com Pasti ya, Pak? itu udah ada. Nah, gitu ya. buat Baladiskom nih, nanti setelah nonton video ini jangan lupa untuk klik visitciamis.com ya Pak ya, Iya. untuk melihat keberagaman kira-kira ada apa aja sih wisata di Ciamis itu, dan salah satunya adalah Nyangku. Buat yang penasaran mungkin nanti bisa klik linknya di deskripsi ya. Iya. Dan di situ ada deskripsinya. Ya. Jadi bagi teman-teman Diskominfo, sobat-sobat wisata, ada yang misalkan Nyangku teh seperti apa tadi, meskipun saya sudah menginformasikan secara umum di visitciamis.com itu Ya. ada deskripsinya Oh iya. gitu ya. Jadi insya Allah paham lah Ya. gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung lagi ya Pak, karena semuanya udah tercatat jelas di visitciamis.com. Ya, termasuk di media-media lain, medsos misalkan. Oke, mungkin selain itu adakah langkah-langkah yang memang tadi Bapak sudah menjelaskan yang sudah dilaksanakan? Nah, mungkin langkah-langkah ke depannya lagi apakah ada lagi Pak? Nah, ini langkah-langkah ke depan di samping istilahnya tadi sudah menjadi kalender event tentang Nyangku, kami pun di tahun ini mudah-mudahan tidak ada gangguan terutama yang berkaitan dengan pandemi akan promo ke luar Kabupaten Ciamis. Di antaranya menginformasikan seluruh potensi wisata yang ada termasuk Nyangku. Bahkan kami juga akan bawa bebegik yang tadi dikatakan yang berasal dari Desa Panjalu. Betul. Terutama bagi desa-desa yang sudah ter-SK-kan sebagai desa wisata, itu mesti kami angkat secara prioritas. Bukan yang lain tidak penting, tetapi kan kalau istilahnya bekerja ataupun harus punya prioritas biar terukur. Iya. Jadi intinya langkah kami dalam mempromosikan Nyangku khususnya gitu, meskipun tidak hanya Nyangku yang tadi saya katakan, saya ulang ya, bebegik akan dibawa, wayang landung, termasuk rencananya Gemyung juga yang berada di Panjalu dan sekitarnya akan dibawa keluar kota. Dan ini akan mengundang pelaku-pelaku industri pariwisata supaya datang ke Panjalu, supaya datang ke Ciamis. Di antaranya akan mengundang Asita atau pengusaha-pengusaha travel khususnya yang menangani tentang wisata. Mungkin juga nanti salah satunya ada Wonderful Indonesia ya Pak ya, diharapkan. Nah, Rob ini penasaran nih Pak. Tadi kan ada bebegik, kalau bebegik itu orang-orangan ya Pak ya, kayak orang-orangan gitu. Nah, terus ada wayang landung dan gembyung. Ya mungkin itu bisa dijelaskan sedikit biar nanti Baladiskom tergambar gitu. Kira-kira itu tuh apa sih gitu, dan nanti pada penasaran kan gitu. Baik, kembali ke visitciamis.com. Mangga nanti diklik selesai acara ini. Meskipun saya boleh menjelaskan secara umum, wayang landung itu memang
apa istilahnya model dari wayang, cuman lebih besar. Oh. Kalau biasanya gitu ya, kalau model itu lebih kecil atau minimal sama. Kalau ini lebih besar, Oh iya. setinggi manusia. Wah. Makanya kalau landung itu dalam bahasa Sunda itu panjang gitu Panjang, sebetulnya oh iya. secara sederhana artinya. Jadi wayang yang sangat besar dan itu apa propertinya dari dedaunan, terus dari ranting-ranting. Jadi intinya wayang hanya landung panjang besar gitu ya. Gitu. Iya. Terus kalau gembyung itu kan rebana gitu. Oh, Tapi iya. itu biasanya dimainkannya gitu pada zaman-zaman dahulu itu pada acara-acara khusus yang sakral dan modelnya itu lebih besar di rebana biasa gitu ya. Nah, itu Sangat luar biasa ya. Itu kan salah satunya merupakan aset yang sangat luar biasa ya Pak ya. Nah, dengan aset-aset seperti itu Pak, terutama dalam adat istiadat Nyangku kan berapa sih besar potensinya itu terhadap pemulihan ekonomi di masa pandemi ini Pak? ya. Saya harus berbicara faktual. Di tahun 2021 Pak Bupati menargetkan kunjungan wisata ke Kabupaten Ciamis itu 700. Kami lebih sedikit, over target. Nah itu ya. Dan di tahun 2022 mencoba Dinas Pariwisata dengan kami menargetkan 1 juta kunjungan. Nah ini sudah barang tentu karena pandemi mudah-mudahan melandai dan hilang gitu ya. 1 juta ini bisa target bisa terpenuhi dan kembali kunjungan wisata tersebut otomatis akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi karena memang ujungnya seperti itu. Kedatangan orang, contoh melihat wayang landung, melihat Nyangku, menyaksikan bebegik, apalagi tadi juga dikemukakan di sekitar Panjalu itu misalkan ada kuliner yang aneh dan unik, ada atraksi-atraksi lainnya, otomatis pengunjung itu bisa membelanjakan uangnya. Nah, ini roda perputaran ekonomi sebesar atau sekecil apapun nanti ada geliat. Nah itu. Iya betul. Profit juga ya sebagai wisatawan gitu. Kalau misalkan lagi berkunjung ke tempat wisata kan rasanya kurang gitu kalau enggak jajan atau nyobain hal-hal unik yang ada di sana gitu ya Pak ya. Betul, betul. Maka itu nanti bakal berdampak kepada pemulihan ekonomi tentunya ya. Iya. Jadi apabila diasumsikan pandemi ini paling tinggi di level 1, syukur-syukur tidak berlevel gitu ya. 1 juta kunjungan di 2022 itu target atau terpenuhi. Dan saya garis bawahi, saya ulangi, geliat ekonomi yang paling penting dengan kehadiran pengunjung untuk berwisata tersebut. Sangat luar biasa sekali. Ya di samping untuk berwisata atau kita melepas penat ya Pak gitu. Apalagi setelah pandemi nih Pak, semasa-masa pandemi kan kita gak boleh kemana-mana gitu kan, banyak banget di rumah dan sekarang kita disajikan dengan perencanaan-perencanaan pariwisata yang sangat luar biasa tentunya di daerah Ciamis ini dan nanti juga Baladiskom yang ya dari sekarang mulai nabung-nabung aja nih buat visit karena ragam budaya, ragam wisata di Ciamis itu sangatlah banyak sekali. Ini tuh baru satu aja adat istiadat Nyangku. Di dalam adat istiadat Nyangku juga banyak macamnya gitu. Ada bebegik, ada wayang landung, ada apa tadi gembyung ya. Termasuk kuliner. Termasuk kulinernya juga. Nah, kuliner di Ciamis tuh jangan salah Baladiskom. Enak-enak semua loh dan kalian harus wajib mencobanya satu persatu. Nah, mungkin nih Pak harapan kedepannya ya untuk wisata atau mungkin ragam budaya yang berada di Ciamis dari pandangan BP2D ini tentunya untuk dampak kepada masyarakat ini bagaimana Pak? Ya, ini sederhana sebetulnya kami dari Badan Promosi. Ayo berwisata di Ciamis aja. Mau wisata sejarah atau budaya, mau atraksi kesenian, destinasi wisata baik alam ataupun buatan gitu.
Jadi sekali lagi hashtag kami, ayo berwisata di Ciamis aja. Dan jangan lupa klik visit ciamis.com termasuk PC Match yang digitalnya itu. Iya, tadi saya mendengar dari Bapak tak habis-habisnya berkata bahwa ayo berwisata di Ciamis aja. Ya, sebagaimana kita ketahui juga ya Pak, dari Diskom Info sudah membuat lagu yang berjudul Berwisata di Ciamis. Nah, menurut Bapak nih gimana nih pendapat tentang lagu tersebut Pak? Iya. Dari awal-awal mau buat lagu tersebut, waktu itu Pak Jono sering ngobrol dengan kami gitu ya. Dan kami sangat support, dan setelah jadi diuji coba oleh Diskom Info, dan jujur sering lagu tersebut jadi backsound di destinasi kami. Oh iya, Gitu ya. iya. Tetapi kami juga minta izin karena hak patentnya ada di Diskom Info. Iya, betul sekali. Itu lagu yang sangat luar biasa. Luar biasa, dan itu memang produk lokal ya, Iya, produk betul. Diskom Info. Iya. Nah, mungkin Bapak kita bareng-bareng untuk bacakan tagline ayo berwisata di Ciamis Pak. Kita berdiri Pak. Bisa, Pak. Iya, mungkin 1, 2, 3. Ayo berwisata di Ciamis aja. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Ya. sudah datang ke Ragam Ciamis di podcast kita. Mungkin kedepannya juga kita bakal bahas banyak sekali Ragam Ciamis. Gitu. Terima kasih juga. Ya, terima kasih banyak. Baik Bala Diskom, terima kasih banyak yang sudah menonton podcast Ragam Ciamis. Saya Rofik Muharam beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.